Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Adik-adik yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada materi amar ma'ruf nahi mungkar dalam pembahasan ilmu hadis atau di mata pelajaran ilmu hadis. Baik, amar ma'ruf nahi mungkar terdiri dari 4 kata. Yang pertama amar. Apa itu amar? Amar artinya memerintahkan. Yang kedua ma'ruf. Ma'ruf artinya kebaikan. Jadi amar ma'ruf itu artinya adalah memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Kemudian nahi artinya melarang. Mungkar itu lawan dari ma'ruf. Kalau ma'ruf kebaikan berarti mungkar adalah keburukan. Berarti nahi mungkar artinya melarang orang dari perbuatan buruk ya atau dari keburukan. Oleh karena itu bisa difahami bahwa amar ma'ruf nahi mungkar secara sederhana maknanya adalah memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah atau melarang mereka dari perbuatan kemungkaran atau keburukan. Baik, sekarang kita masuk ke hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Jadi cara menerjemahkan seperti itu ya. Barang siapa di antara kalian atau dari kalian yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, maka falyughayyirhu, maka kata Nabi, hendaklah dia mengubahnya. Apa yang diubah tadi? Kemungkaran. Hendaklah dia mengubahnya biyadih, dengan tangannya. Jadi dia ubah dengan tangan kemungkaran itu. Fa illam yastati', apabila dia tidak mampu, ya, jika dia tidak mampu apa? Tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan. Jika dia tidak mampu, fa illam yastati', jika dia tidak mampu mengubah dengan tangan, fa bilisani, maka ubahlah dengan lisannya, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', dan apabila dia juga tidak mampu, artinya dia tidak mampu mengubah dengan tangan, tidak mampu juga mengubah dengan lisan, maka kata Nabi, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Bagaimana cara mengubah kemungkaran dengan hati nanti akan kita bahas. Baik, kemudian kata Nabi, wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik, itu adalah iman yang paling lemah, mengubah kemungkaran dengan hati. Oke. Adik-adik yang dirahmati Allah, ada beberapa yang harus difahami dari hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapapun ya, dari kalian yang melihat kemungkaran. Ya, berarti ini perintah Nabi kepada orang yang kalau dia menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung sebuah kemungkaran, maka tidak boleh diam ya. Ada yang dituntut untuk dia lakukan, ada yang diminta oleh agama untuk dia kerjakan. Ya. Jadi kalau melihat kemungkaran dengan mata kepala sendiri, melihat langsung, maka tidak boleh diam. Seorang mukmin, orang yang beriman itu tidak boleh diam melihat kemungkaran, ya. Maka kemudian kata Nabi, falyughayyirhu biyadi. Nah, ini ada tingkatan-tingkatan dalam merubah kemungkaran. Yang pertama adalah mengubah kemungkaran dengan tangan. Baik, mengubah kemungkaran dengan tangan ini maksudnya dirubah langsung ya. Kita yang langsung mengubahnya dengan kemampuan kita ya, dengan kekuasaan yang kita miliki ya, dengan power yang ada pada kita, dengan jabatan yang kita duduki sekarang. Nah, itu artinya mengubah kemungkaran dengan tangan. Baik. Tapi kan pertanyaannya tidak semua mampu, tidak semua orang mampu untuk mengubah kemungkaran dengan tangan. Ya, dia mungkin tidak punya kuasa, ya, dia bukan siapa-siapa, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Maka kalau tidak mampu seperti itu, maka yang kedua, masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu mengubah kemungkaran dengan lisan. Jadi lisan, ditegur, diingatkan. Ini juga bisa juga bermakna dengan tulisan ya, karena tulisan sekarang itu mewakili lisan. Ya, apalagi kita berada di zaman media sosial. Ya. Jadi diingatkan dengan lisan, diingatkan dengan kata-kata maksudnya. Ya, ditegur, dinasihati ya. Barangkali dia lupa atau barangkali dia belum tahu hukumnya, seperti itu. Kemudian, kalau tidak mampu juga,
Jadi sudah tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, lalu tidak mampu juga menasihati dengan lisan karena mungkin takut salah bicara atau memang tidak tahu ilmunya, ya. Maka kata Nabi yang ketiga, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Bagaimana maksudnya mengubah dengan hati? Maksudnya mengubah dengan hati adalah dengan mengingkari perbuatan yang buruk tersebut di dalam hatinya. Tidak meridhoi, tidak mendukung, tidak setuju dengan keburukan yang dia lihat tersebut. Ya. Nah, itu maknanya mengubah kemungkaran dengan hati. Ya. Jadi kalau muncul dukungan terhadap kemungkaran itu, dia sudah tidak mampu merubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisannya, bahkan di dalam hati pun tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran. Nah, ini bahaya ini. Kenapa? Karena di akhir hadis kata Nabi SAW, wadzalika, dan itulah, itu yang mana? Yang ini. Itu artinya ini, mengubah kemungkaran dengan hati. Itulah kata Nabi, wadzalika, mengubah kemungkaran dengan hati itu ad'aful iman, itulah iman yang paling lemah. Artinya, kalau ada orang yang melihat kemungkaran, lalu dia tidak bisa rubah dengan tangannya, dia tidak rubah dengan lisannya karena tidak mampu mungkin, atau tidak punya kemampuan yang baik untuk menjelaskan. Lalu kemudian tidak muncul pula pengingkaran di dalam hati, artinya dia menganggap itu biasa-biasa saja, itu bukan kemungkaran, bahkan justru dia mendukung kemungkaran itu, na'udzubillah. Maka berarti itu adalah orang yang tidak punya iman. Kenapa? Karena yang merubah dengan hati saja dikategorikan iman yang paling lemah. Meskipun masih ada imannya, masih ada iman itu. Nah, berarti kalau ada orang melihat kemungkaran, lalu dia tidak melakukan ini, dia tidak merubah dengan tangan, dia tidak merubah dengan lisan, dan bahkan tidak merubah dengan hati, tidak mengingkari kemungkaran itu maknanya dia tidak punya iman. Na'udzubillah. Baik. Nah, ini yang harus difahami dari hadis ini. Kemudian di antara pelajaran yang terkandung dalam hadis ini adalah jangan melampaui kekuasaan kita atau jangan melampaui kapasitas kita. Ya, misalnya jangan sampai kita melihat ada orang yang tidak puasa misalnya di siang hari bulan Ramadan. Dia sementara makan misalnya. Lalu kita datang, kita marah-marah atau kita langsung ambil makanannya lalu kita tumpahkan dalam rangka ini mengubah kemungkaran dengan tangan, atau kita marahi dalam rangka mengubah dengan lisan. Tunggu dulu, harus dilihat dulu, ya. Bisa jadi dia itu memang diberi keringanan untuk tidak berpuasa karena wanita haid misalnya, ya, atau dia laki-laki yang sedang dalam perjalanan atau dia sedang sakit, ya. Jangan karena modal semangat kemudian kita mengatakan, oh harus amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya kita kumpulkan teman-teman, lalu kita tutup dengan paksa makanan warung-warung makan atau penjual-penjual minuman misalnya yang buka di siang hari bulan Ramadan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya bertindak melebihi kapasitas diri. Jadi harus lihat dulu, harus sadar dulu kita ini siapa. Ya. Baik, sampai di sini materi kali ini dan jangan lupa untuk menghafal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.